Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak Ustaz kelas 11 SMA Lunuha Medan yang Ustaz saya dan Ustaz banggakan, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, nikmat masih bisa belajar menimba ilmu, dan nikmat bisa mencicipi makanan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau kita harapkan di akhirat nanti, yang mana dengan syafaat itu melalui izin Allah kita bisa terhindar dari azab siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustaz kelas 11 SMA Lunuha yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, Ustaz harap antum tetap semangat belajar. Meskipun kita belajar melalui proses daring ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang olahraga atletik cabang nomor jalan ya, nomor jalan cepat. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang lari jarak menengah ya, lari jarak pendek ya. Selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang olahraga jalan cepat ya, atletik cabang jalan cepat. Atletik adalah satu cabang olahraga tertua yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba hingga sekarang. Karena gerakan-gerakan yang terdapat dalam cabang olahraga atletik seperti berjalan, lari, lompat, lempar adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari ya. Ini bukan manusia zaman purba ya. Ini adalah manusia zaman Nabi Adam ya, karena Nabi Adam duluan diciptakan di dunia, bukan manusia purba ya, tapi Nabi Adam. Ini kesalahan yang perlu kita koreksi ya. Kemudian analisis keterampilan gerak jalan. Pengertian jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Atau dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus lurus, tidak bengkok pada lutut, dan kaki menumpu dalam posisi tegak lurus vertikal. Perbedaan jalan dan lari ya, ini perbedaan jalan dan lari. Jalan, sewaktu kita melakukan jalan, badan kita tidak ada saat melayang di udara. Maksudnya pada saat jalan, melakukan aktivitas jalan cepat ataupun jalan pelan,
Salah satu kaki pasti menyentuh tanah. Salah satu kaki atau kedua kaki pasti menyentuh tanah. Tidak ada fase-fase atau pada saat tertentu kaki itu melayang di udara. Sedangkan lari, sewaktu kita akan melakukan lari, badan kita ada saat-saat tertentu melayang di udara, atau pada fase-fase tertentu melayang di udara. Artinya kedua kaki tidak menyentuh tanah, ya. Pada fase-fase tertentu, ada saat-saat kaki melayang di udara atau tidak menyentuh tanah. Nah, itu dia lari. Tapi tidak kelihatan kita kan? Ya, tidak kasat mata, itu harus dilihat dengan kamera ya. Dengan kamera ya, dan di slow motion kan baru kelihatan. Itu pun kamera yang istilahnya yang kamera yang bagus ya, atau kamera yang sudah berharga tinggi lah kalau Ustadz bilang ya. Ustadz kurang paham juga tentang kamera ya. Kemudian yang harus diperhatikan dalam jalan cepat, yaitu yang perlu diperhatikan adalah perhatikan togok. Ya, perhatikan togok maksudnya di sini adalah kaki ya, togok itu ya, penopang badan kita itu. Perhatikan togok. Kemudian posisi kepala diperhatikan ya. Saat gerakan maju, seorang pejalan cepat sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Namun gerakan tersebut hendaknya tidak mengganggu lajunya gerak jalan tersebut. Kemudian kaki waktu melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan satu garis dengan garis khayal dari badan si pejalan, atau garis khayal dari di antara kedua ujung kaki, jari-jari atau segaris. Jari-jari segaris, tidak keluar ataupun ke dalam. Pada saat menumpu tumit harus mendarat lebih dahulu, terus bergerak ke arah depan secara teratur. Jadi pada saat melangkah, tumit harus duluan menyentuh tanah ya. Tumit kaki, baru telapak kaki, baru ujung kaki ya. Gerakan dengan lengan bahu, gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayun rileks ya. Mengayunnya rileks, tidak seperti lari. Kalau ketika kita berlari, tangan itu tidak rileks. Itu menggunakan power ya gerakannya. Power yang full. Tangan, kaki pada saat lari sprint. Ya, tidak rileks tuh. Gerakannya mengeluarkan energi yang banyak ya, mengayunnya. Mendayungnya penuh energi yang banyak, sama dengan gerakan kakinya juga. Tapi kalau jalan cepat, tangan itu harus rileks ya, tidak boleh tegang. Karena trek yang ditempuh atau jarak yang ditempuh cukup jauh, 20 sampai 50 km ya. Cukup jauh kan? Dari sini ke Pakam itu bisa itu jaraknya kalau untuk perlombaan olimpiade. Dari Ulunuha, sekolah Ulunuha Ikhwan sampai ke Pakam ya. Cukup jauh kan? Nah, itu dia. Jadi harus rileks seluruh anggota badan. Rileks tapi bertenaga juga, tapi tidak sampai 100% tenaganya. Ya. Antum mungkin belum pernah melihat olahraga jalan cepat ya. Karena memang olahraga jalan cepat ini sebenarnya olahraga yang jarang diperlombakan di tingkat daerah-daerah ya. Dia diperlombakan hanya biasanya untuk kelas-kelas nasional ya, pekan olahraga nasional ya, atau bisa porprov, provinsi lah, tidak nasional atau provinsi, pekan olahraga provinsi ya, itu bisa diperlombakan. Tapi kalau untuk kejuaraan daerah-daerah, misalkan sekota Medan ya, atau antar sekota Sumatera Utara, atau sekota Medan atau sekabupaten, dia tidak perlombakan. Beda dengan olahraga misalkan lari sprint, sepak bola, futsal, itu kan bisa diadakan hanya satu kota Medan aja kan. Di kota Medan ada futsal antar pelajar sekota Medan, futsal antar pelajar sekota Tebing Tinggi, futsal antar kota Siantar ya. Tapi kalau jalan cepat, dia karena peminatnya pun kurang ya, peminatnya tidak terlalu seperti futsal dan sepak bola. Jadi dia diadakannya biasanya hanya di event-event yang besar ya, minimal porprov, pekan olahraga provinsi Sumatera Utara
Tuh, jadi yang datang mewakili antara misalkan kontingen Medan melawan kontingen Siantar ya, melawan kontingen Tebing, melawan kontingen Pak, melawan kontingen Samosir, melawan kontingen Simalungun, melawan kontingen Deli Serdang. Nah, itu dia antara Sumatera Utara. Atau kalau meningkat lagi PON, Pekan Olahraga Nasional, mewakili Sumut, mewakili Jawa Barat, mewakili Papua. Afan. Ya PON kalau PON dia seluruh Indonesia ya, mewakili Sumatera Utara, mewakili Jawa Barat, mewakili Papua, mewakili Kalimantan. Nah itu dia. Lebih meningkat lagi SEA Games. Nah sudah ada SEA Games, Asian Games, masuk ini olahraga ini ya. Nah pada saat melakukan olahraga jalan cepat ada fase ini ya, melakukan teknik jalan cepat berikut tahap-tahap teknik yang digunakan pada jalan cepat. Ada fase tumpuan kedua kaki ya. Ini fase tarikan. Fase tarikan maksudnya ketika kaki berada di depan ya, salah satu kaki di depan, maka kaki tersebut menarik tubuh ya. Kan seperti itu kan kalau jalan kan, kaki depan menarik badan, kaki belakang mendorong ke depan, ya kan? Kaki depan menarik badan, kaki belakang mendorong ke depan. Misalkan seperti ini. Ini kaki depan. Kaki yang depan ini menarik badan kan? Menarik dengan tapak kakinya. Ini mendorong, bantu mendorong. Kebalikannya nanti kalau ini di depan. Nah, ini menarik, gantian yang ini mendorong. Ganti-gantian dia ya. Ada fase tarikan, ada fase dorongan ya. Ini dia fase dorongan. Jadi olahraga ini antum baca sendiri aja ya. Sebenarnya mudah ini olahraga jalan cepat, tidak terlalu sulit ya. Fase tumpuan kedua kaki ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek, pada saat kedua kaki berada menyentuh tanah, pada saat akhir fase dorong bersama dengan fase tarikan. Fase tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan pilin atau berlawanan antara bahu dan pinggul. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase tumpuan dua kaki jalan cepat adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, lutut nekuk, masih terlihat lari, atau ada saat melayang di udara. Kaki badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerakan lanjut ya. Kemudian fase tarikan segera setelah fase terdahulu selesai. Fase sebelumnya sudah selesai, gerak tarikan dimulai. Ini dilakukan oleh kaki depan. Nah, ini saat tadi. Fase tarikan ini dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Ya. Nah, ini tugas antum. Ini ada kuis dari Ustadz nih. Ini dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia. Apa maksud inersia nih? Dan inersia dari titik gravitasi badan. Apa maksud dari inersia dari titik gravitasi badan? Ini kuis ya. Kalau bisa menjawab silakan jawab. Jawaban antum kirim ke WA Ustadz. Nanti Ustadz beri nilai tambahan. Kalau jawabannya benar, Ustadz beri nilai 100 ya. Inersia dari titik gravitasi badan. Apa maksudnya dari ini? Inersia ini. Inersia dari titik gravitasi badan ya. Kirim ke WA Ustadz ya. Jawaban kerjakan sendiri, jangan dikasih teman, rugi dikasih teman ya. Jawab sendiri, kirim ke WA Ustadz. Fase ini selesai apabila badan ada di atas kaki penopang. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase tarikan jalan cepat adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, langkah kecil-kecil, masih terlihat lari, badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak dilanjuti dengan gerak lanjut ya.
Kemudian di sini ada fase relaksasi. Ini adalah fase tengah antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama, ya. Ini sama, ini tapak kakinya sama-sama menyentuh tanah ini. Ini fase relaksasi ini. Sebentar aja nih. Ketika selesai fase dorong dan selesai fase tarikan, ya. Ini dia kedua kaki ini. Pada saat kedua kaki sama-sama menapak di tanah, ada itu sejenak fase relaksasi, ya. Kesalahan yang terjadi ketika melakukan fase relaksasi jalan cepat adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, masih terlihat lari, ya, badan kurang rileks dan seimbang. Ini maksudnya ketika atlet-atlet, ya, atlet-atlet sedang melakukan latihan, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, ya. Bila fase terdahulu selesai, ya, dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan gerak tarikan mulai mengambil alih gerak dorongan, sedang kaki yang lain bergerak maju dan mulai diluruskan. Ada jangkauan gerak yang lebih lebar dalam mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah, memungkinkan fleksibilitas yang besar dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki, dan lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris berlawanan dengan kaki, ya. Nah, ini mudahnya nih fase dorongan, ya. Fase dorongan adalah kaki yang belakang, ya. Fase tarikan adalah kaki yang berada di depan, fase dorongan adalah kaki yang berada di belakang, ya. Ini adalah bentuk-bentuk pembelajaran gerak jalan cepat, ya. Pembelajarannya bisa antum baca. Kalau ingin membaca atau mempelajari, antum pausekan, ya. Antum pausekan, antum baca. Ini kalau Ustaz jelaskan keseluruhan, maka waktunya tidak akan cukup, karena Ustaz mau memperlihatkan video juga kepada antum, ya. Video jalan cepat. Nah, video jalan cepatnya adalah seperti ini, ya. Nah, ini dia video jalan cepatnya. Nah, untuk perhatikan, ya, video jalan cepatnya, ya. Video jalan cepat ini adalah video yang dibuat oleh abang kita, ya. Abang kita yang ada di mana tadi nih, apa ya? Temanggung, ya, di Kabupaten Temanggung. Ustadz memperoleh ini dari video YouTube, ya. Kalau Ustadz yang membuat sendiri, Ustadz terkendala dengan waktu, juga yang membantu Ustadz untuk mengambil video tidak ada, ya. Kemudian lapangan kita pun tidak ada, lapangan kita. Jadi terkendala di situ, di media, di alat peralatan, juga di teman untuk membantu membuat video, ya, tidak ada Ustadz, ya. Terkendala di situ. Nah, ini dia teknik dalam melakukan jalan cepat, ya. Dia ada 4 teknik, ya. Pertama teknik start, kedua teknik melangkah, kemudian teknik berjalan, dan teknik finish. Nah, ini dia gerakannya, ya. Coba diamati gerakannya. Nah, ini ya dia teknik jalan cepat. Nah, agak lucu sepertinya, ya, lenggak-lenggok. Tapi memang seperti ini dia. Harus rileks. Kalau kaku, maka akan terasa sakit pinggang kita. Harus rileks, lentur badan itu. Kaki, badan, tangan harus lentur. Nih. Ini dia fase-fasenya, ya. Fase-fase pada saat jalan cepat.
Saat melangkah, lihat pada saat melangkah tumit dahulu yang menyentuh tanah. Nah, lihat, ya kan? Tumit dulu menyentuh tanah, baru tapak kaki, baru ujung kaki, tidak bersama-sama. Ini gunanya apa? Ini tumit ini nanti untuk sebagai penarik ya. Menarik ini. Pusat penarikan tubuh untuk ke depan itu berada di tumit kekuatannya. Ya. Tapak kaki dan ujung kaki hanya sedikit, ya. Kekuatan utamanya ada pada tumit ya. Saat melangkah mulai dari tumit, nih, ujung kaki, telapak kaki dan ujung kaki ya. Nah, itu dia merupakan dari video contoh gerakan gerakan atletik cabang olahraga jalan cepat ya. Selanjutnya tugas antum adalah sederhana, yaitu membuat video jalan cepat ya. Membuat video jalan cepat seperti yang tadi itu di video. Buat videonya ya, durasi antum jalan cepat sejauh jarak 100 meter aja ya, yang Ustaz lihat bagus videonya ya. Kemudian jalannya juga bagus, pilih track yang bagus, pakaian olahraga, pakai sepatu, videonya bagus. Durasinya tidak usah lama-lama, hanya sekitar berapa detik lah. 100 meter itu paling durasinya 15 detik ya. Nah, antum jalan cepat selama jarak 100 meter ya, kurang lebih itu 15 detik paling ya. Antum kirim video antum ke WA Ustadz ya. Itu tugas antum. Mudah kan? Pakai handphone aja. Pakai handphone memvideokannya. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan ya. Tugasnya dikumpul hari Sabtu depan paling lama pukul 5 sore ya, Sabtu minggu depan. Ustadz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.